film lanjut ke part 2, yang dimana pertunjukan solonya itu harus terganggu akan kedatangan Nakano yang baru pulang sekolah. Tante Yumi pun langsung merapikan pakaiannya, tapi dia rupanya lupa, atau malah sengaja tidak memakai dalaman. Tante Yumi pun menemui Nakano yang baru pulang. Nakano lalu meminta izin untuk kembali belajar di sana. Tante Yumi yang kebetulan lagi bersih-bersih di sana, meminta Nakano untuk fokus saja, dan jangan mempedulikannya yang sedang merapikan rumah. あ、大丈夫よ。好きなとこ使って。ありがとうございます。偉いのね。お勉強をしてきたのに、またお勉強だなんて。いいえ、私掃除しちゃうけど大丈夫かな。全然、気にしないでください。邪魔だったらすぐどくんで言ってください。大丈夫よ。 Lantas ia pun langsung melanjutkan pekerjaannya itu. Sementara Nakano sibuk belajar di sana, tapi fokus Nakano justru malah terbagi. Bukan hanya ke pelajarannya, tapi ke pemandangan indah milik tantenya juga, yang sedang beres-beres di sana. Dia beberapa kali malah fokus ke pemandangan indah itu. Dan sepertinya si tante pun mengetahuinya, tapi bukannya risih, malah dengan sengaja mempertontonkannya kepada Nakano. Akhirnya si tante pun beres dan pergi ke ruangan lain. なんか大丈夫？いえ、すいません。何か探してますか？よかったら、僕、手伝いますけど。大丈夫。別に探してない。そうですか。Nakano yang mengetahui jika segitiga si tante masih ada di kolong sofa. Setelah si tante udah pergi, ia pun lalu mengambil dan menyembunyikannya. Singkat waktu di malam harinya, si paman minum sambil berbincang dengan istrinya di meja makan. Dia menanyakan keberadaan Nakano. Si tante lalu bilang jika Nakano sedang belajar di kamarnya. Si paman juga bilang jika besok dia akan pergi ke luar kota untuk beberapa hari ke depan. Jadi dia minta istrinya untuk menjaga dan mengawasi Nakano belajar agar bisa lulus di ujian universitas. 大阪2泊3日で。そうなの？悪いけど、始めること頼むな。私がお世話してあげられると何もなさそうだけど。まあな。勝手に予備校行って、家で勉強してるだけだからな。手がかかんないよな。Scene berganti ke Nakano yang sedang belajar di kamar. Tiba-tiba dirinya ingin olahraga senam jari, karena dia ingat dengan dalaman milik tantenya, dan menjadikannya sebagai bahan pemuas dirinya. Namun tiba-tiba si tante masuk ke dalam kamar. Dia mengetahui jika Nakano menyembunyikan dalaman miliknya. Si tante pun meminta kembali dalamannya, dan langsung meninggalkan kamar Nakano. Nakano sangat kaget dengan kejadian yang baru menimpa dirinya. Kemudian si tante pun pergi untuk mandi. Dan kejadian lebih membagongkan pun kemudian terjadi. Beres mandi, si tante justru masuk lagi ke kamar Nakano dengan mengenakan handuk saja. Dan di belakang Nakano, handuknya pun dia lepas. Rupanya si tante tahu jika Nakano menginginkan dirinya. Dan ternyata si tante juga menginginkan cacing Nakano untuk dimainkan olehnya. Akhirnya mereka pun melakukan adu gabrut untuk pertama kalinya. Sampai-sampai
Tante Yumi membuat cacing Nakano muntah 3 kali berturut-turut. Esoknya si paman pamit untuk bekerja di luar kota. Begitu juga dengan Nakano yang akan berangkat ke sekolah. Mereka pun pergi bersama. じゃあ、僕も予備校行ってきます。うん、頑張ってね。Namun sudah dapat ditebak. Nakano ternyata kembali lagi ke rumah. Di sana si tante sudah menunggunya untuk kembali melakukan adu gabrut bersama. Esoknya sepulang dari tes, Nakano pun kembali mendekati Tante Yumi untuk kembali meminta adu gabrut. 全然収まらないよ。ごめん。ごめんね、なんか。私が悪かったわ。入って。そうだよ。ミさんが悪いんだよ。我慢したのに。セックスがあんな気持ちいいなんて教えるから。いや、違うの、それ。ちょっと。ごめん。ちょっと。しめく。Hari-hari berikutnya, kejadian itu kembali terjadi. Nakano yang awalnya hanya cowok biasa yang culun dan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba berubah menjadi monster, yang tiap waktu meminta untuk adu gabrut kepada Tante Yumi, gara-gara tantenya yang juga butuh kepuasan dari Nakano. Akhirnya Tante Yumi menjadikan Nakano sebagai mesin gabrut yang akan haus penggabrutan. Sampai akhirnya hasil tes masuk universitas pun sudah keluar. Ternyata Nakano gagal masuk ke universitas di sana. Tapi di sini, si paman menyarankan untuk terus berusaha. Dan film pun ditutup dengan adegan Nakano, yang akan tinggal lebih lama lagi di rumahnya Tante Yumi. Dan hal itu menjadi kebahagiaan untuknya dan Tante Yumi. 受験終わるまでこっち引っ越してこいよ。夏季講習だけじゃなくて、秋からの予備校の授業も受けろよ。このままじゃちょっと兄貴に顔向けできんからな。ってことは、僕、ここにずっと住むっていうことですか？ああ、受かってもらわなきゃ困るからな。